Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Bilal Hamdani dari Prodi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 23060300057. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT ya, dalam perspektif ilmu keolahragaan itu sendiri. Nah, yang pertama itu apa itu eh, analisis SWOT atau SWOT analyze. Jadi SWOT analyze itu merupakan analisis terhadap kekuatan atau strength, weakness atau kelemahan, dan opportunities atau peluang dan threats atau ancaman dalam organisasi atau sebuah tim. Tujuan analisa sendiri supaya bisa mengatasi atau bisa memperbaiki kekuatan tim dengan cara menganalisa sebelum ancaman, semisal ada ancaman nih. Nah, sebelum hal itu terjadi, itu kita bisa memberi solusi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kegunaan SWOT dalam keolahragaan. Yang pertama itu dengan SWOT Analyze kita bisa mengidentifikasi potensi dan keterbatasan dalam manajemen olahraga. Nah, selanjutnya itu bisa membantu perencanaan strategis dalam pengembangan atlet dan organisasi olahraga, dikarenakan dengan analisis SWOT kita tuh bisa mencari pengembangan yang terbaik dengan cara menganalisis anggota terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan kinerja atlet atau tim melalui evaluasi dari faktor internal dan eksternal. Contoh dari evaluasi yang faktor internal sendiri itu dari anggota dari tim itu sendiri. Gimana kita bisa mengembangkan tim tersebut agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dan eksternal itu biasanya di faktor lawan. Kita bisa menganalisa terlebih dahulu kekuatan lawan dan kita bisa mencari solusinya nantinya. Nah, selanjutnya itu contoh kekuatan atau strength dalam olahraga. Yang pertama itu ada kebugaran fisik, stamina, dan kekuatan fisik pada atlet itu yang bagus atau yang prima ya. Dan selanjutnya itu ada pelatih yang berpengalaman. Untuk pelatih yang berpengalaman sendiri itu kita akan bisa menjadi lebih baik lagi jika mempunyai pelatih yang memang dia itu berpengalaman di cabur tersebut. Jadi pelatihnya itu tidak hanya bagus di bidang olahraga, tapi juga fokus ke cabur tersebut. Contoh mantan atlet voli. Nah, seperti itu. Jika kita mendapatkan pelatih yang berpengalaman seperti itu, maka latihan yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan pasti jauh lebih baik lagi. Dikarenakan pelatih tersebut pernah terjun ke lapangan dan pernah berkompetisi. Nah, selanjutnya itu ada sarana prasarana latihan yang layak digunakan. Dikarenakan tidak semua daerah itu mempunyai sarana prasarana yang bagus, bahkan ada daerah itu yang bahkan tidak mempunyai tempat itu sama sekali. Jadi para atlet kalau semisal mau latihan itu ada yang harus keluar kota terlebih dahulu, harus keluar desa terlebih dahulu. Dan mengapa strength itu penting? Nah, strength sendiri penting dikarenakan jika kita menganalisa ya kekuatan pada tim, itu yang namanya kita mempunyai tim itu harus bisa mencapai performa yang lebih baik lagi, walaupun semisal nih sesuai analisis kita tuh bisa melebihi kekuatan lawan, namun terkadang yang terjadi ekspektasi dari analisa tersebut itu berbeda dengan kenyataan pada saat di pertandingan. Jadi dengan analisis kita harus bisa meningkatkan setinggi-tingginya performa dalam tim kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan atau weakness dalam olahraga. Untuk kelemahan sendiri itu contohnya atlet. Atlet itu rentan terkena cedera saat menjalani pertandingan atau pelatihan. Contohnya saja, semisal atlet silat ataupun sepak bola itu bisa rawan terkena ACL. Nah, selanjutnya itu ada kurangnya anggaran yang disediakan serta fasilitas yang kurang memadai. Nah, seperti tadi. Jadi, fasilitas atau sarana prasarana yang kurang memadai atau bisa saja tidak disediakan itu karena tidak ada anggaran dari lingkungan itu sendiri. Misal contohnya dari pemerintah yang tidak fokus ke daerah yang
lebih pelosok lagi, contoh di kabupaten seperti itu. Dikarenakan sangat jarang di tempat-tempat tersebut itu fasilitasnya itu bagus. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan dalam taktik atau perencanaan strategi pemain. Untuk yang taktik ini, itu kembali lagi di bagian yang strength tadi, yang pelatih yang berpengalaman ya. Dikarenakan kalau pelatih yang tidak berpengalaman pada cabur itu sendiri, pelatih tersebut akan mengajari kita itu dasar-dasarnya saja. Nah, kalau semisal pada cabur tersebut langsung, nah pelatih akan bisa memberi taktik atau perencanaan strategi pemain yang jauh lebih baik lagi. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mengatasi kelemahan ini semua? Kita tuh bisa dengan menganalisa terlebih dahulu. Nah, kelemahan ini jadi itu apa sih yang kurang atau yang terkesan masih belum puas lah yang ada di tim kita ini. Nah, dengan menganalisa kita bisa mengembangkan tim menjadi lebih baik lagi nantinya. Selanjutnya ada opportunities dalam olahraga. Nah, opportunities itu sendiri kan artinya peluang. Lalu contohnya itu seperti perkembangan teknologi dalam olahraga ya. Nah, adanya teknologi baru itu tidak hanya di komunikasi atau informasi dan lainnya, tapi olahraga itu juga bisa mendapatkan teknologi itu sendiri. Jadi ada teknologi baru itu bisa mempermudah atlet untuk menjalani pelatihan dengan hasil yang lebih optimal lagi tentunya. Nah, selanjutnya itu ada sponsor. Nah, jadi sponsor pertandingan olahraga nih contohnya. Sponsor sekarang itu tidak hanya lewat seperti MMT atau papan iklan saja yang bisa dilihat kalau orang benar-benar melihat itu, namun sekarang itu bisa melalui media sosial yang artinya pengiklanan tersebut bisa mencakup masyarakat yang lebih luas lagi. Dikarenakan itu terkadang ada orang yang tertarik dan menonton pertandingan kita dan uang tontonan tersebut, uang tiket itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan fasilitas pelatihan yang tim kita gunakan seperti itu. Selanjutnya ada threat atau ancaman dalam olahraga. Yang pertama itu seperti yang kelemahan tadi, yaitu rentan ya cedera atlet saat menjalani latihan ataupun kompetisi. Dan selanjutnya itu ada kondisi cuaca buruk. Cuaca yang tidak mendukung seperti hujan lebat atau panas yang ekstrim itu bisa mengganggu pelatihan atau pertandingan dalam lingkup olahraga. Dan cara mengatasi ancaman ini itu gimana sih? Untuk yang kondisi cuaca ya, itu sebenarnya kita bisa kembali lagi ke bagian yang finansial. Dikarenakan kalau dananya tercukupi, kita tentu bisa membuat tempat latihan atau bahkan lapangan yang bisa menghindari dari cuaca itu. Walaupun cuaca itu terjadi, namun waktu untuk pelatihannya itu masih tetap aman. Seperti bikin misal futsal nih. Nah, futsal kan terkadang ada yang tempatnya terbuka seperti mini soccer lah. Nah, dengan dana yang cukup kita bisa membuat lapangan atau tempat itu menjadi tertutup. Jadi semisal hujan lebat itu masih aman. Nah, lalu kesimpulan dari PowerPoint saya tadi itu apa? Jadi kesimpulannya, analisis SWOT itu dalam olahraga bisa membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi atlet dan organisasi. Kekuatan seperti kebugaran fisik dan pelatih berpengalaman untuk biar mendukung performa yang optimal ya. Itu ya sementara. Kelemahan seperti cedera dan keterbatasan anggaran itu bisa diatasi dengan kita menganalisis terlebih dahulu. Peluang seperti kemajuan teknologi dan dukungan sponsor dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan, sedangkan ancaman seperti cuaca buruk dan cedera itu dapat diminimalisir dengan perencanaan yang baik. Dengan SWOT, strategi yang lebih efektif dapat dirancang untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Jadi sebagai pelatih itu bisa melakukan manajemen yang lebih baik lagi.